Selamat pagi teman-teman. Kita kembali lagi di kuliah kita untuk pertemuan yang kedua hari ini. Saya harapkan semua teman-teman tetap disiplin untuk menjaga kesehatan dan juga tetap disiplin mengikuti kuliah kita, mengikuti kelas saya. Saya minta untuk selalu mengulang, mungkin membaca materi dan juga memutar video ini dimanapun teman-teman berada sehingga dapat mengerti khususnya mengenai bagaimana cara menghandle barang berbahaya atau dangerous goods. Ini untuk mengantisipasi kondisi di mana sekarang ini kita masih belajar secara daring. Kita masuk ke materi kita. Masih sambungan yang kemarin di pertemuan pertama. Yang kita akan fokuskan peraturan-peraturan atau regulasi bagaimana menghandle barang berbahaya atau dangerous goods. Tolong disimak video ini dengan baik. Dan kalau ada kesempatan dimanapun, agar diulang untuk menontonnya. Tujuannya agar semakin kita memahami bagaimana perbedaan menghandle barang general cargo dan barang-barang berbahaya atau dangerous goods. Oke, kita mulai. Dasar pengangkutan barang berbahaya. Jadi ada dasarnya, ada kata caranya bagaimana menghandle barang berbahaya. Untuk peraturan DG atau dangerous goods disesuaikan dengan pengelompokannya. Secara umum, dangerous goods dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu NRA atau non-radioaktif. Dan yang kedua adalah RA atau RE, radioaktif, atau inti atom yang stabil. Yang tidak stabil, kehilangan energi yang memancarkan radiasi. Jadi bagi dua ya peraturannya. UN Subcommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods yang disingkat dengan WETOC adalah perwakilan dari PBB yang mengembangkan dan merekomendasikan prosedur pengangkutan untuk semua tipe barang berbahaya kecuali material radioaktif atau dari disingkat dengan RE. Rekomendasi tersebut berlaku untuk segala jenis transportasi dan dipublikasi di dalam The Recommendation on the Transportation of Dangerous Goods Model Regulation. Ini edisi yang ke-19. Jadi ini adalah perwakilan dari PBB. Memang kalau kita menghandle barang berbahaya itu selalu ada UN number. UN itu singkatan dari United Nations, itu PBB. Jadi di bawah naungan PBB, mereka juga yang membuat peraturan-peraturannya bagaimana cara menghandle kargo.
Dan itu berlaku umum di seluruh dunia. Secara umum, walaupun kadang-kadang ada peraturan khusus di satu negara, tapi secara umum itu sama. Tujuannya apa? Untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan pesawat atau transporter, baik udara, baik laut, baik darat. Ya. Itu perlunya dibuat peraturan. Jadi orang-orang yang menghandle juga harus dibuat pelatihan agar mereka bisa mengerti, mempunyai kapabilitas untuk menghandle. Memang menghandle barang berbahaya itu karena harus ada kemampuan khusus, ada sertifikasi, ada training atau sekolah, ada pelatihan, dan juga kendaraan yang ditumpangi juga atau yang digunakan, itu juga harus mempunyai izin khusus, disebut dengan B3 atau barang berbahaya. Barang berbahaya. Jadi itu maksudnya biar dia ahli dan mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap barang tersebut. Bagaimana cara memuatnya, bagaimana cara packingnya, bagaimana cara nanti membongkarnya, bagaimana di perjalanan. Jadi semua di training, diberikan sekolah. Sementara ada yang disebut dengan ICAO, International Civil Aviation, organisasi aviasi untuk organisasi dunia atau internasional, menggunakan rekomendasi tersebut sebagai dasar mengembangkan regulasi untuk menjamin keselamatan dalam pengangkutan barang berbahaya atau biji, menggunakan transportasi udara dan berbagai tipe pesawat termasuk helikopter. Ya, jadi ini kan aviasi. Jadi tadi dari ini Squid teknik, terus aviasi ini yang disebut ISAO membuat peraturan-peraturan atau regulasi bagaimana menghandle kargo. Faktor manusia berpotensi dalam terjadinya kecelakaan pesawat, maka kemungkinan barang berbahaya pun dapat membahayakan keselamatan penumpang apabila barang tersebut tidak diawasi, tidak dihandle properly dengan cermat. Ya kan semuanya manusia. Kalau dia ceroboh, umpamanya dia tidak mengerti bagaimana menghandle, tapi dimasukkan. Seharusnya di pelabuhan tahu, tapi kan pelabuhan juga kan tidak mungkin bongkar semua kontainer kan, atau di udara. Memang kalau di udara ada RA ya, Regulated Agent. Sebelum barang masuk ke pelabuhan atau ke bandara, itu di-scan dulu untuk mengetahui. Tapi bisa aja namanya juga, di sana petugas juga bisa hilang. Kalau itu mengantisipasinya, si shipper harus bertanggung jawab. Untuk barang berbahaya itu harus memberikan barangnya apa, terus ciri-cirinya, makanya perlu tadi ada IMO number-nya ada, terus ada juga UN number-nya, MSDS-nya ada. MSDS itu menjelaskan mengenai barang, siapa shippernya, tujuannya kemana, transportnya apa, UN number-nya berapa, jadi lengkap, dan bagaimana cara menghandle transportasinya. Kalau umpamanya itu barang berbahaya, bocor, kena tangan, bagaimana cara untuk mengatasinya. Di perjalanan kalau ada terjadi kerusakan, siapa yang harus kontak jelas. Dan itu semua yang bisa membuat itu beres adalah manusia. Maksudnya banyak manusia terlibat, shipper ya, yang punya barang. Itu yang punya barang, punya pabrik kan. Pabrik bekerja, habis itu tracking juga, gudang juga karena masih gudang. Barang berbahaya itu tidak bisa digabung dengan barang yang general cargo, nggak bisa.
dia punya sekat sendiri khusus untuk barang berbahaya karena ada penanganan khusus untuk barang berbahaya. Suatu barang yang dikategorikan barang berbahaya yang akan dimuat di pesawat udara sengaja atau tidak sengaja memungkinkan akan mencelakakan manusia dan dapat merusak benda lain. Jadi sangat berpotensi untuk merugikan manusia, baik secara nyawa, baik juga secara harta, termasuk lingkungan bisa juga rusak. Tentu ketika pesawat jatuh di Gunung Salak, Hercules atau apa kita berapa Antonov atau apa itu merusak lingkungan juga. Banyak terbakar hutan, terbakar pohon-pohon, tumbang pohon-pohon di sana gitu. Termasuknya perlunya manusia untuk perlunya kita untuk menghandlenya dengan baik. Sampai karena kesempurnaan kita bukan hanya kita yang rugi, orang lain juga bisa jadi rugi. Orang lain bisa kecelakaan gara-gara kita. Suatu barang yang dikategorikan barang berbahaya yang akan dimuat di pesawat udara, sengaja atau tidak sengaja dimungkinkan akan dilakukan manusia dan dapat merusak benda lain. Kalau sampai ada kapal laut kan, kargo itu ada yang sampai bisa 22.000 TEUs, 22.000 kontainer. Jangan gara-gara satu kontainer yang salah muat, apalagi ditaruh lagi di palka di bawah. Ketika ada panas matahari meledak, bisa membakar dan berapa kerugian yang ditanggung. Ya, makanya ini pelajaran ini sangat mahal sekali, karena saya yakin setiap forwarder itu akan menerima suatu saat bookingan dangerous goods. Ya, saya baru tadi kemarin ya dapat juga seperti ini bookingan ke Sumatera, ke Riau untuk barang berbahaya, itu tracking barang berbahaya, itu ConocoPhillips. Ya, pihak yang perlu mengetahui dangerous goods siapa aja, banyak sebenarnya semua pihak yang terlibat atau stakeholder. Departemen Perhubungan mulai dari pengawas maupun stakeholdernya dalam implementasi tentang penanganan muatan berbahaya sangat kurang. Ya, jadi orang yang mempunyai keahlian masih kurang dalam barang berbahaya ini. Kenapa? Karena kampus juga kan mengenai logistik ini nggak terlalu banyak, baru akhir-akhir ini aja banyak. Jadi ketika ada barang berbahaya, ada packing khusus, biasanya kita cari ahlinya dari luar. Bahkan saya lihat dari Vietnam aja kadang-kadang lebih bagus dari kita gitu. Mungkin kesalahannya tidak banyak jurusan ini. Kalaupun ada jurusannya, dosennya tidak banyak yang punya sertifikat. Ya, tapi seharusnya itu dimulai ya paling tidak mungkin dosennya dari luar negeri. Ya, kalau memang orang Indonesia belum begitu memahami bagaimana logistik khususnya menghandle barang berbahaya. Karena di sini dikatakan, misalnya packaging yang mana selama ini menjadi persyaratan yang kita minta, ternyata approval atau persetujuan dari packaging itu dari negara tetangga, dari Singapura gitu. Kan seharusnya kita bisa sendiri. Tapi karena kita nggak punya kapabilitas, tidak punya sertifikasi buat itu, belum berani. Banyak pelaku usaha lari ke negara tetangga seperti Singapura untuk approval packaging atau tempat barang berbahaya karena di Indonesia belum ada lembaga, ya, belum ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Sebenarnya tugas sebagai pihak kompeten authority yang bisa memberi mandat kepada institusi lain dengan adanya peraturan menteri itu melaksanakan approval packaging dan lain-lain yang perlu dibekali pemahaman aturan yang diberlakukan secara internasional, bukan hanya petugas Departemen Perhubungan, tapi juga pelaku usaha harus mengerti, yang punya barang harus mengerti, dia yang lebih tahu sebenarnya mengenai barangnya. Dia bisa baca MSDS-nya, atau dia buat MSDS-nya.
yang sesuai, jangan berbeda dokumen dengan barangnya. Umpamanya kelasnya, aturannya kelas 3 ditulisnya kelas 9, aturannya kelas 5 ditulisnya kelas 7. Kan kalau udah begitu kan berarti ketika memuat barang itu di dalam transportasi, cara penanganannya kan berbeda. Ada kontainer yang bisa di atas pas kena matahari kepanasan, tapi ada yang nggak bisa. Kalau kena matahari bisa terbakar, contohnya apa? Charcoal, itu batok kelapa yang hitam itu walaupun tidak ada apinya, tapi kalau dalam perjalanan umpamanya dari Indonesia ke Kolombo itu bisa 15 hari, panas tiap hari, di atas dia kontainernya kebakar dia walaupun apinya nggak kelihatan awalnya karena panas. Jadi itu harus disiasati bagaimana untuk menghindari sampai ada kebakaran ya. Ini ya contohnya kelas-kelasnya, kelas 1 sampai 9. IMDG, International Maritime Dangerous Good. Dia punya kode, lihatnya dari kode-kodenya. Ada gambar tengkorak, ada gambar api, lidah api, ada gambar ikan mati, macam-macam di sini ya. Ada gambar seperti tabung, tuh ada yang mudah meledak, nomor 1 itu kan, mudah meledak. Tapi kalau nomor 9 atau nomor 8 tuh korosif, seperti karat yang berbahaya. Ada nomor 7 radioaktif, ya, ini juga sangat berbahaya. Kadang-kadang seperti dia jenis nuklir. Adalah sebuah kode internasional yang digunakan oleh pengangkutan. Jadi ini kode-kode secara internasional. Kan kita tahu kode itu artinya apa. Ketika kita pergi ke stasiun kereta api, ada kodenya, bangkunya itu dibuat cross gitu kan. Jaga jarak, maksudnya jangan duduk. Kita jalan, kita lihat ada restoran tulisnya M, itu kan McDonald. Kita belum tahu, belum lihat restoran, tapi ketika lihat kodenya udah tahu. Ketika kita melihat sepatu ada garisnya 3, itu berarti Adidas dari kode-kodenya. Jadi nggak perlu dijelaskan, udah ngerti orang gitu loh. Toilet juga gitu, ada toilet gambar laki-laki, gambar perempuan, artinya itu sesuai dengan peruntukannya. Sama ini juga ya. Dari kode ini tahu, oh ini barangnya berbahaya. Bagaimana caranya? Ya harus hati-hati. Harus menggunakan masker, harus menggunakan pelindung tangan, atau menggunakan helm dan lain-lain. Udah tidak bisa disentuh, jadi harus pakai alat khusus dari forklift khusus mengangkat umpamanya dalam drum gitu ya, berbahaya. Itu maksudnya dengan lambang-lambang ini. Kategori barang berbahaya. Di sini ada kategorinya. Yang dilarang diangkut karena akibatnya resikonya berbahaya ya bagi keselamatan penerbangan. Ada yang A disebut dengan eksplosif. Eksplosif maksudnya mudah meledak. Ada juga weapon, senjata. Kayak pistol, bedil, laras panjang, laras pendek. Itu masuk senjata. C, dangerous good, berbahaya. Jadi barang-barang berbahaya. Nanti kita pelajari secara detail. Kemudian dangerous artikel yang dapat membahayakan. Artikel maksudnya artikel itu kan kecil ya, kayak item. Contohnya gunting, obeng, kantor, silet, dan lain-lain. Kemudian barang berbahaya sebagai kargo udara dibagi dalam 4 kategori. Pertama, berbahaya yang dapat diterima. Jadi dia berbahaya tapi dapat diterima. Masih dalam batas yang ditentukan. Maksudnya.
itu dibagi dengan 4 tadi. Pertama, dangerous goods carried by passenger or crew, barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang atau kru pesawat. Kru pesawat ya pilot, kemudian pramugara gitu ya. Ada barang berbahaya, umpamanya mungkin dari minyak wangi, atau dari benda-benda cair yang lain. Kemudian disebut airmail, maksudnya pos ya. Walaupun sekarang udah tidak terlalu top lagi karena sekarang kan pakai kurir banyak kan ya. Ada juga barang berbahaya. Mungkin berupa lem, berupa cat, dan lain-lain. Dangerous good of the operator, ya. Ada juga barang berbahaya dari operatornya, dari ownernya, dari pabriknya. D for or sales, aerosol, alkohol, beverage, kayak minuman ya, minuman beralkohol, parfum ini kan kadang-kadang bisa terbakar juga. Aerosol itu secara teknis merujuk pada partikel padat yang ada di udara, juga disebut abu atau partikulat maupun tetesan cair. Dalam bahasa sehari-hari, aerosol merujuk pada tabung semprot aerosol ya, yang itu bisa meledak. Kalau kita ditaruh mobil ditutup, terus parkir berjam-jam di tempat yang panas, aerosol itu bisa meledak. Berarti dikategorikan sebagai barang berbahaya. Yang airworthiness requirement, live race, portable fire gun ya, dari senjata juga. Kadang-kadang mainan anak-anak itu ada mesin-mesin itu kadang-kadang juga mengandung bahaya. Mungkin juga baterai yang berbahaya. Kemudian dangerous good in excess quantities ya. Ada yang bisa diterima dalam kuantiti tertentu, ada yang nggak bisa diterima ya. Kemudian barang berbahaya yang terlarang diangkut dengan pesawat udara karena keadaan kondisi. Barang berbahaya yang terlarang diangkut dengan pesawat udara kecuali kalau dibebaskan oleh negara. Kalau negara kan bisa, dia kan yang punya peraturan gitu loh. Nanti dia bisa keluarkan surat keputusan untuk membebaskan, oh boleh gitu, tentu dengan handle yang properly, yang baik, sehingga barang tersebut sampai di tujuan tanpa ada masalah dalam perjalanan. Kemudian barang berbahaya yang dikecualikan, exception ya, IATA DGR acceptable for transport, jadi masih bisa ditransportasikan. Pengirim harus memastikan bahwa barang berbahaya tersebut tidak dilarang untuk diangkut sesuai dengan DGR, baik wadah tempatnya, maksudnya package-nya, kuantitasnya juga banyaknya berapa gitu kan. Kalau sedikit masih oke, kalau udah banyak kan bisa jadi bahaya, kayak api juga kan. Kecil sahabat, udah besar bisa jadi musuh. Tanda atau labelnya ya, ada barang berbahaya itu pasti ada tanda atau label. Barang general cargo juga biasanya dikasih marking di boxnya. Tujuannya apa? Biar nggak salah gitu loh. Kalau nggak ada marking, semua box umpamanya tidak ada markingnya, tidak ada tulisannya, ya kalau kargo A, kargo si B, kargo si C dicampur nggak tahu siapa itu gitu kan. Tapi dengan ada marking, oh, udah tahu yang ini untuk PT A, yang ini untuk PT B, berdasarkan marking, jadi nggak ada yang kecampur. Kelengkapan dokumen yang diperlukan ya, apa sih dokumen biji itu? Seperti tadi saya bilang MSTS, ada UN-nya, ada packing list-nya, ada packing declaration-nya, macam-macam itu. Tentu BL atau commercial invoice, certificate of origin, dan lain-lain. Ya, jadi itu apa sih istilah-istilah packaging ini? Package ya. Ini untuk Indonesia import khususnya ini sangat perlu diperhatikan. Beda packaging. Apa ada lagi nanti ini? Ada packaging, ada lagi uh, kemasan tunggal, kombinasi, ada kemasan dalam,
ada kemasan luar, kemasan ganda, seperti ini kan macam-macam. Ini semuanya namanya packaging. Semua namanya packaging, kecuali yang loose, yang nggak ada pakai pembungkus, namanya loose cargo. Nah, namun kan beda. Ada packaging pakai drum kan, yang bulat bundar, kayak silinder. Tapi juga ada packaging dari karton. Ada packaging menggunakan kerat. Ada packaging menggunakan case. Ada packaging menggunakan box. Ada packaging menggunakan bal. Kan kalau tekstil itu menggunakan 1 bal, 2 bal, 3 bal, 4 bal gitu. Itu perbedaannya gitu. Tapi di total itu semua kalau ada beda-beda di dalam BL bisa ditulis umpamanya 15 package of 15 package dari 5 box ini, satu lagi 5 case ini, kan udah 10 tambah satu lagi 5 karton ini, jadi total 15. Nah, jadi beda-beda package itu, beda-beda jenis kemasan dibuat jadi satu namanya package. Ya. Di karton, box, tadi sama case itu dibuat jadi satu namanya package. Tapi nanti dibuat lagi deskripsi atau penjelasan satu persatu. Ya, oke, itu aja untuk pertemuan kita. Tolong dibuat atau ditulis ulang aja ini, dibuat catatanmu yang rapi ya. Nanti kamu baca ulang. Ini ada juga di SSO, tolong di-download agar kamu tercatat sebagai hadir. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Sampai ketemu minggu depan.